Gegarane wong agrem dudu pondo tutu rupa amung ati pawitane. Rahayu Ais. Rahayu. Selamat pagi Rahayu pemirsa YouTube dari GJ Iskaryanto. Pak Is, tadi itu tembang tentang hubungan manusia dengan manusia. Ya, tapi itu khususnya untuk menikah tadi ya. Tapi ini saya ambil untuk tema hari ini. Karena manusia itu makhluk sosial, dia bisa berhubungan secara verbal maupun non verbal. Jadi tapi harus didasari dari lubuk hati yang paling dalam dulu. Iya, betul. Nah, ini berkaitan dengan komunikasi antara sesama manusia, komunikasi dengan Tuhan, gitu kan? Dalam kacamata spiritual Sumara. Kalau di Islam itu hablum minanas, hablum minallah. Itu di dalam kalau di Sumara sendiri pripun menurut Pak Is? Di Sumara ada ilmu komunikasi Sumara. Jadi itu diungkapkan oleh Tuhan melalui Raden Ngabei Sukino Hartono, Bapak Suhardo, dan Bapak Hastu tadi di dalam sesanggeman yang nomor 4 mengatakan bagaimana Mas Budi itu ngeraketaken pasederhan ada dasar losose. Iya, itu dasar dari ilmu komunikasi Sumara. Jadi dasarnya, jiwanya, semangatnya itu harus didasarkan pada kasih. Ngeraketaken pasederhan ada dasar rosose. Nah, sekarang detailnya rosose itu kalau tidak salah saya pernah membaca di dalam kitab suci. Kalau di Buddha saya sudah lupa ya, banyak sekali. Di Quran saya juga sudah lupa di mana. Terus kalau di Katolik di 1 Korintus 13 itu ada detailnya juga. Mungkin Mas Budi sudah pernah membaca atau sudah pernah mencatat? Saya pernah mencatat, ini saya baca catatannya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Jadi kasih itu sabar. Kalau di Sumara ada lagu Topong Rame, itu juga salah satunya adalah harus selalu sabar. Kemudian yang satunya lagi, yang berikutnya detailnya, ia tidak melakukan yang kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati, artinya kalau mempunyai yang berlebih itu dia tidak segan-segan untuk membagikan kepada sesama yang sangat membutuhkan. Saling berbagi, saling berbagi, murah hati. Kemudian juga tidak pernah meminjamkan uang lalu menarik bunga, tidak pernah. Juga kalau dia punya, dia tidak akan memberikan pinjaman uang ya, tapi itu kalau dia memang punya dan bisa ya diberikan saja. Jadi supaya tidak meretakkan hubungan. Ya kalau yang meminjam itu pada waktunya sudah bisa mengembalikan. Kalau belum, nanti biasanya lalu terjadi percekcokan, lalu terjadi permusuhan. Makanya kalau di Sumara sebaiknya sudah dapat membantu, sudah langsung dibantu, sudah tidak kepikiran lagi. Terus yang tadi apa? Yang pertama apa tadi? Kasih itu sabar. Terus kasih itu murah hati. Terus ia tidak cemburu. Murah hati juga mengenai hal disakiti orang ya.
sakiti orang lain, itu kalau dia itu murah hati pasti dia itu pengampun, Mas Budi. Jadi bukan sangat mudah sekali, ya otomatis dia akan langsung mengampuni begitu orang itu menyakiti hatinya. Kalau dimanfaatkan orang lain bagaimana Pak? Ya itu urusan orang lain itu, ya. Dengan dirinya sendiri dan dengan alam semesta dan dengan Tuhan pada akhirnya nanti. Jadi kita sebagai perjalanan semara mencikapinya bagaimana? Iya, artinya itu ya tulus, artinya ya betul-betul memberikan ya tanpa mengharapkan. Jadi dikembalikan kepada Allah. Iya. Jadi kalau ada yang memanfaatkan, ada yang mempermainkan, malah itu urusan mereka sendiri. Ya tanggung jawab mereka sendiri, dengan dirinya sendiri, dengan alam semesta, dengan Tuhan. Kan kalau biasanya kalau masih belajar itu kita tersulut emosi, kok saya dimanfaatkan. Iya. Itu bagaimana menggantinya untuk supaya tidak terlarut-larut seperti itu? Nah itu nanti pada tingkatan keempat kan Mas Budi sudah mengalami ada bimbingan Roh Kudus ya. Nah itu biasanya langsung ada tuntunan Roh Kudus namanya yang saya alami dulu. Pagi ada teman yang ingin meminjam, kemudian di dalam hati sudah ada peringatan, wong iki arep ngapusi, nanging wenehono kanggo nebus perbuatanmu sing mbok lakoni ing waktu-waktu sing kepungkur. Demikian. Jadi kalau kita pernah menipu, nah, pada suatu hari pasti juga akan tertipu. Ya harus menjalani ikhlas ditipu. Walaupun kita tahu bahwa orang ini akan menipu. Tapi kalau masih di tataran yang kanoman atau baru kasepuan itu kan biasanya belum bisa seperti itu. Ya, nah, itu bagaimana solusinya? Kalau kanoman kasepuan awal itu ya harus tadi tulus tadi. Itu kan suatu latihan untuk kemajuan kerohaniannya, peningkatan kedewasaan kerohaniannya, ya, sehingga di dalam keadaan seperti itu dia harus berlatih, walaupun dia nantinya mengetahui bahwa dia itu ditipu, dia harus berlatih. Ya sudah. Untuk sabar, ikhlas. Ya, artinya itu tulus ikhlas bahwa pertolongannya itu diberikan tanpa mengharapkan kembali atau mengharapkan dipuja, dipuji dan sebagainya. Itu maksudnya. Nah ini kita lanjutkan. Ia tidak cemburu, mungkin dimaksud tidak iri hati. Tidak iri hati. Cemburu itu termasuk iri hati. Kemudian di dalam keluarga biasanya juga sering terjadi cemburu toh, sampai di berita-berita itu ada pembunuhan, istri dilakukan oleh suaminya karena cemburu, suami dibunuh oleh istrinya karena cemburu. Kan banyak artinya akhir-akhir ini. Tidak cemburu itu menerima apa adanya atau bagaimana tuh Pak? Ya, menerima apa adanya. Artinya ada temannya yang bisa beli mobil, ya sudah, tidak usah iri, tidak usah ingin menyamai temannya tadi yang bisa beli mobil dan sebagainya, seperti itu. Lajeng, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, memegahkan diri itu merasa dirinya lebih dari orang lain, lebih mampu, lebih bisa, lebih benar. Lalu kemudian merasa, oh kamu masih di bawah saya tingkatannya. Itu di sisa nomor kali ya. Semingkir saking ras pandang, mingsun.
Ya, terus dilanjutkan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, tadi tidak sombong tadi ya, tidak sombong sudah jelas ya. Apanya itu contoh-contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak apa itu tadi? Tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi dia selalu melakukan sopan santun, etika, ya etika di dalam pergaulan itu dia selalu menjaga etika, selalu menjaga sopan santun, baik di dalam bertutur kata maupun bertingkah laku. Kalau yang kembali ke yang sombong itu sekarang yang di dunia nyata ini yang dipertontonkan orang-orang ini, bangga terhadap gelar akademiknya, mengkritisi ijazah orang lain. Maaf saya melenceng ke situ sedikit. Itu kan juga kesombongan. Ya, betul kesombongan. Ya, mengkritisi orang lain, lain, merasa bisa merendahkan. Ya, betul. Itu bukan kasih berarti Pak Isli. Bukan kasih. Kan anunya mencari kebenaran. Ya. Kalau kebenaran itu harusnya berkaitan dengan kasih juga. Iya, kebenaran itu pasti kasih. Kalau tidak lakukan dengan cara yang kasih berarti kan apa ya? Kebenaran macam apa? Ya, betul. Kita lanjutkan. Ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, jadi tidak pemarah itu sabar ya. Sabar tadi. Ya. Tidak atau kalau di dalam bahasa Jawa diistilahkan apa itu mudah marah itu? Lupa saya. Mudah marah itu apa itu? Sifatnya lupa. Ya nanti kan ingat. Adigang itu bukan itu sombong ya? Adigang itu sombong, adiguna ya. Adigang itu mementingkan kekuatannya, adigung itu jabatannya, kedudukannya, kemudian adiguna itu kepintarannya untuk minteri orang lain. Lanjutkan Pak Is. Ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Iya, jadi dia orang yang kasih itu selalu bersukacita di dalam kebenaran. Berarti dia harus selalu hidup di dalam kebenaran dan berbuat benar, berkata benar, bertindak benar, berpikir benar. Seperti diajarkan di Buddha ya. Kalau masih dikuasai ego, apa bisa seperti itu Pak Is? Ya tidak bisa. Ego biasanya itu mementingkan dirinya sendiri, lalu mencari pembenaran walaupun dia itu salah, lalu mencari pembenaran supaya orang lain menganggap dia itu benar. Nah, ini pertanyaan terbaliknya, kita memanajemen ego dulu, ya, atau kita mempraktekkan kasih dulu, atau itu beriring berjalan seperti itu? Berjalan seiring sejalan. Jadi kasih itu kalau yang belum dibimbing oleh Roh Suci, itu dengan pengetahuan itu seperti itu, detailnya itu kasih ini. Nah itu seiring sejalan dengan memanage ego. Berarti memanage ego itu dengan kasih itu harus mengendalikan mengenai iri hati, mengenai kecemburuan sosial. Ya tadi itu iri hati itu kan juga termasuk kecemburuan sosial. Terus kecemburuan di dalam hal cinta. Ya. Kemudian tadi kesombongan. Terus memegahkan diri. Terus kemudian cetil. Ya. Nah itu kan sifat ego juga ya. Cetil itu sifat ego. Kalau bahasa Indonesia cetil itu apa?
pelit. Apa? Pelit ya, pelit. Ya, itu sifat ego juga. Jadi seiring berjalan untuk berlatih melakukan kasih, hidup di dalam kasih, mewujudkan kasih di dalam kehidupan, dan sambil memanage ego. Saya itu masih sombong apa enggak ya, saya itu masih pemarah apa enggak ya, saya itu masih pelit apa enggak ya, saya masih iri hati apa enggak ya. Jadi harus seiring sejalan. Betul, seiring sejalan. Ya, Mas Budi tadi. Ya. Kita lanjutkan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu artinya kalau dia mengetahui mengenai keburukan orang lain yang tidak berkaitan dengan kenegaraan, ya sudah, itu urusan mereka sendiri, tanggung jawab pribadinya masing-masing. Tidak usah disebar-sebarkan atau ngerasani. Ya, tidak usah. Biasanya kan dirasani ya. Oh kayaknya ngono ini. Nah itu. Tetapi kalau berkaitan dengan kenegaraan, umpamanya dia melakukan korupsi, umpamanya dia tahu, nah mungkin dia sebaiknya harus diberitahukan kepada pihak yang berwenang sesudah ada perintah. Kalau tidak ada perintah biasanya diabaikan ya. Kalau ada perintah presiden kan biasanya lalu dijalankan. Tapi kalau tidak ada perintah presiden biasanya diabaikan. Ya. Ini yang poin ini yang paling menarik dari saya itu sabar menanggung segala sesuatu. Yang menutupi tadi itu tadi ya. Terus percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu itu apa yang dikatakan orang lain, apa yang perbuat orang lain, ya kita sudah percaya saja. Tidak perlu berdebat gitu. Tidak perlu apa kalau istilahnya di Islam apa suudon. Jadi bulu sangka ya. Bulu sangka. Jadi ya kita sudah percaya saja. Nah, dini itu bahasa Indonesianya apa? Apabila itu ternyata dia itu berkata yang tidak benar, ya itu tanggung jawab pribadinya masing-masing, ya. Tapi kita percaya sepenuhnya pada dia. Terus apa itu? Mengharapkan segala sesuatu, ya, dan sabar menanggung segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu itu kalau kita mengalami sesuatu masalah itu selalu mengharapkan pertolongan dari biasanya memberikan pertolongan bisa langsung melalui pencerahan di dalam pribadinya sendiri, bisa melalui orang lain, nasihat dari orang lain, atau mungkin pikirannya sendiri menemukan itu pencerahan pada dirinya sendiri, tapi juga bisa melihat melalui nasihat orang lain. Nah itu harus penuh harapan, seperti yang Ibu Kartini katakan, habis gelap terbitlah terang. Itu kan juga kata-kata harapan ya. Kemudian pelangi sesudah hujan, itu juga kata-kata harapan. Badai pasti berlalu. Iya, badai pasti berlalu. Itu kan juga kata-kata penuh harapan ya. Itu seperti itu Mas Budi. Jadi tidak lalu diam saja lalu mengharapkan pertolongan itu datang, ya tidak boleh. Itu harus ada usaha sendiri juga. Ya. Usaha percaya kepada Tuhan, usaha berpikir dengan tenang, memohon petunjuk dan pencerahan dari Tuhan, ya. Tapi dengan penuh harapan bahwa Tuhan pasti menolong. Artinya itu percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Iya, percaya bahwa Tuhan pasti menolong, entah itu melalui pikirannya sendiri, entah itu melalui orang lain. Itu dengan seperti itu mau meminjam bahasa ini
mengafirmasi dirinya bahwa Tuhan pasti akan menolong seperti itu. Iya, mengafirmasi dirinya artinya menguatkan, ya. Menguatkan psikologinya, keteguhannya sendiri ya. Keteguhan dirinya sendiri. Tapi yang terpenting imannya, meneguhkan imannya dengan iman penuh harapan. Jadi iman bukan hanya percaya mati, tapi iman penuh harapan. Artinya di dalam keadaan apapun juga, kesulitan apapun juga, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan. Nah, itu saya pernah mengalami. Ya. Ketika tidak bawa uang sama sekali, ya. sepeda motor saya mogok. Ya. Nah, saya sudah berusaha segala cara begitu nggak bisa. Ya. Nah, akhirnya ya Tuhan, saya serahkan ini, kondisinya seperti ini, mau bagaimana saya terserah Tuhan. Ya. Akhirnya saya sudah berniat mau naruh ke bengkel, terus saya pulang gitu. Ya. Ternyata saya coba satu starteran lagi bisa. Ya. Sampai pulang akhirnya. Nah, itu pertolongan Tuhan datang gitu. Datang, ya, baik di dalam hal besar maupun hal kecil. Saya itu mencari sabun Pakito ya. di mall. Ya. Kemudian kan mata saya tidak bisa baca, jadi sabun tidak bisa melihat gambarnya juga ya. Tanya pada si penjaganya, petugasnya itu, mana Pakito? Oh di sana Pak. Terus saya ke situ, tapi saya tidak bisa membaca yang atau melihat gambarnya, tulisannya Pakito. Nah, di situ ada ibu-ibu. Ini loh Pak Pakito. Ya persis sedang membeli Pakito itu. Lalu Pakito yang warna putih Bu. Dapat pertolongan. Terus kemudian mau cari apa lagi Bapak? Cari sok. Nah, di situ ada suaminya. Sok biasanya di sini saya lihat-lihat kan mata saya kabur ya. Ya. Tulisannya SHOCK. Oh itu. Oh terima kasih sekali Bapak. Terima kasih sekali Bu sudah dibantu. Jadi itu kan hal yang kecil, bantuan dalam hal yang kecil ya. Itu pun harus kita sadari bahwa itu adalah bantuan Tuhan ya. Melalui sesama. Ya. Penting sekali itu karena kadang-kadang yang kecil kita melupakan. Ya. Atau menganggap remeh. Iya. Ya. Terus apa itu? Sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu di dalam menjalani sakit, dalam menjalani masalah, menjalani penderitaan. Itu kita harus selalu beriman kepada Tuhan, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan memberikan itu untuk membersihkan jiwa kita, sehingga kita harus menjalaninya dengan sabar itu tadi ya. Tidak menggerutu, tidak menghujat Tuhan. Tuhan itu gimana? Saya itu setiap hari ke gereja, setiap hari umpamanya saya berdoa 1000 kali, kok masih diberi penderitaan semacam ini. Itu Tuhan itu ada apa enggak? Nah itu sudah menghujat Tuhan. Tuhan itu adil apa enggak? Itu sudah menghujat Tuhan. Artinya memang itu disediakan Tuhan. Atau itu juga merupakan kasih Tuhan sendiri untuk melatih kita. Iya. Jadi itu bukan untuk melatih ya, malah justru itu untuk membersihkan jiwa kita. Jadi penderitaan yang diberikan kepada kita, entah itu sakit, entah itu masalah, entah itu penderitaan berupa apa saja ya, kekurangan perekonomian, umpamanya seperti ini saya mata blawur ini juga akan penderitaan ya. Tapi ini juga adalah untuk membersihkan jiwa kita, karena setiap kali tanpa kita sadari kan kita juga pasti berbuat dosa, pasti itu. Jadi kadang-kadang itu kita suudon atau berburuk sangka sama Tuhan tentang hal itu Pak, karena
dasar kita manusia itu kan ada ego itu, selalu menginginkan rasa aman dan nyaman. Betul. Jadi tidak menginginkan seperti itu. Betul. Nah, artinya tidak menyadari bahwa itu pun kasih Tuhan untuk membersihkan diri. Jadi kita memahaminya secara berbeda. Kok menderita terus, kok ini terus kan? Kok urip kok ngene terus iki karepe piye to? Kok gak langsung sugih wae kan? Betul. Itu seperti itu. Kita lanjut. Yang terakhir ini, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. Jadi pada akhirnya semuanya akan kita tinggalkan, pengetahuan semuanya, entah pengetahuan rohani, entah sains, entah apa, pasti pada waktu kita dipanggil Tuhan, semuanya itu kita tinggalkan. Terus mengenai apa tadi, bahasa roh itu ya ungkapan-ungkapan dari lubuk hati kita yang tidak tidak dimengerti oleh orang, tapi itu ada yang berkata tapi tidak dimengerti bahasanya, itu ada suatu doa-doa tertentu ya. Terus kemudian nubuat itu kejadian yang akan datang. Melihat atau mengatakan atau mengetahui kejadian yang akan datang, itu termasuk nubuat. Itu semuanya pada waktu kita dipanggil Tuhan, itu semuanya akan hilang. Tapi kasih, karena Tuhan itu juga adalah kasih itu abadi. Maka perbedaannya antara kesenangan sementara dengan kasih cinta biasa dengan kasih itu adalah abadi. Kalau ini tentang ini, kalau di Mahabharata saya ingat episode ketika Karna akan dipana Arjuna itu, dia sebelumnya ketika akan mencapai ajalmu, kamu akan kehilangan pengetahuanmu. Betul. Itu kan dia tidak bisa menyerang Arjuna, terus Arjuna akhirnya memanah. Ternyata dia mencapai ajalnya pun kasih dari Tuhan. Jadi Krishna bilang itu, menyerahlah karena itu adalah jalan keselamatanmu untuk penebusan dosamu. Jadi ajaran kasih itu sudah beribu-ribu tahun yang lalu ya, diajarkan oleh Tuhan, entah melalui siapa saja. Nah, sekarang detailnya di Sumarah, sesudah sesanggeman nomor 4, sesanggeman nomor 5 dikatakan sanggem tumindak sawamakarti anjembaraken wajibe ngagesang. Wajib ngagesang yaitu sebagai makhluk sosial kita harus bersosialisasi, bergaul dengan sesama. Dasarnya kasih, jadi bergaul dengan sesama itu perwujudan dari kasih itu, kewajiban. Kemudian kewajiban ngagesang juga membantu sesama yang kesulitan, itu juga kasih. Kewajiban ngagesang juga menghibur sesama yang terkena musibah, terkena penderitaan dan sebagainya. Pelayanan, ya betul. Kalau bahasa teman-teman yang itu pelayanan. Betul. Nah, di dalam bekerja itu ada pelayanan apa enggak? Pelayanan. Nah, sekarang itu pelajaran saya akhir-akhir itu, ternyata memang pekerjaan ini adalah pelayanan. Pekerjaan itu pelayanan. Umpamanya di kelurahan melayani masyarakat yang membutuhkan surat pindah atau KTP atau KK dan sebagainya itu. Jadi kalau dulu saya menganggapnya pekerjaan itu untuk mencari uang. Ini karena mengguru itu terus. Pelayanan. Sekarang secara psikologis berubah, pekerjaan saya adalah pelayanan. Ini pelayanan. Terserah Tuhan yang menggaji. Jadi itu lalu tidak mengharapkan imbalan ya. Gaji itu kan sudah ada peraturannya, ya sudah
sesuai peraturannya. Yeah. Kemudian di dalam kesehatan, perawat, dokter itu juga pelayanan. Yang utama pelayanan. Yang utama adalah pelayanan. Anggap saya kan perlu nih pelayan umum. Terus tadi kan apa? Tadi kan maksud di apa? Sanggem tuh minta sama katanya anjembarakan sangka anggap saya kan perlu nih pelayan. So makati anjembarakan wajib ngagesang, ini wajib ngagesang kecuali pelayanan tadi. Wajib ngagesang setelah pelayanan. Tadi berkumpul, bersosial, terus melayani sesama. Dari Jawa apa? Saling asih, asuh, asah, asuh. Asih itu saling mengasihi, asah itu saling saling bertukar pendapat. Itu memberikan pengetahuan ya. menajamkan kepribadian itu kan memberikan pengetahuan, kemudian mengingatkan kalau akan berbuat salah, terus mengingatkan kalau ada yang bersalah, ya itu. Terus asuh ngomong, jadi harus bisa ngomong orang lain. Tuturi ya Dayani. Ing ngarsa Tutulodo, tuturi handayani. Tuturi handayani. Itu pegangan untuk orang ya, untuk seorang yang dewasa ya. Kalau dia diberi tugas untuk memimpin, ngarso harus bisa memberikan teladan. Contoh. Teladan bagaimana hidup sederhana, bukan malah memamerkan kekayaan, ya lah. Itu. Terus kemudian madya mangun karso, kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat harus memberikan semangat ya, memberikan motivasi untuk maju terus, untuk mencapai tujuan. Terus tuturi handayani, kalau kita berada hanya mendukung, memberikan dukungan, memberikan support, memberikan apa itu semangat ya, semangat, ayo. Jadi itu sesuai porsinya masing-masing. Iya, jadi kalau tapi dia tidak ikut terlibat, jadi hanya memberikan dorongan, dukungan dan sebagainya. Tapi kalau tadi madya, dia ikut terlibat, memberikan semangat. Ya. Terus itu tadi. Anggatosaken perlu ning bebrayan umum. Anggatosaken perlu ning bebrayan umum. Itu memperhatikan keperluan masyarakat. Mungkin karena ini waktunya sudah asal ya. Pembicaraan kita mungkin kurang terdengar ya. Kita akhiri ya, Mas Budi ya. Nanti kita sambung untuk part kedua ya, bulan yang akan datang ya. Kita sampai di Sanggeman nomor 5 untuk kali ini. Ya, nomor 5 mengenai ilmu komunikasi suara. Ini part pertama. Ya. Semoga bulan depan diberikan kesempatan lagi untuk bisa membahas di part berikutnya. Ya, di Sanggeman nomor 6 sampai 9. Iya, betul. Itu juga perwujudan dari kasih. Ilmu komunikasi Sumara. Matur nuwun sangat Pak Is untuk pun semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam Rahayu. Rahayu.